Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Wida Aristanti. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait salah satu mata kuliah yang eh, ada di program studi administrasi perkantoran digital. Nah, itu adalah terkait dengan kepemimpinan. Nah, tema pada kali ini itu adalah terkait kepemimpinan dan pemimpin. Jadi, nantinya kita akan membahas nih, apa sih perbedaan antara kepemimpinan dan pemimpin? Apakah keduanya sama atau berbeda? Seperti itu ya. Next, langsung saja kita ke pengertiannya dulu. Jadi, kepemimpinan itu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu di mana di dalam kepemimpinan terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang akan dipimpin, seperti itu. Nah, kepemimpinan juga memiliki cara untuk mempengaruhi, membujuk, memotivasi, maupun mengkoordinasi. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang berwenang atau memiliki wewenang wewenang untuk mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaan dalam mencapai tujuan. Ini menurut pakar Hasibuan. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan nih teman-teman bahwa kalau pemimpin itu adalah orangnya. Tetapi tidak semua pemimpin ini memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership. Nah, kepemimpinan atau leadership ini adalah sebagai suatu cara atau kemampuan keahlian yang dimiliki seorang pemimpin dengan eh, caranya, dengan seninya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait kepemimpinan visioner. Jadi, kepemimpinan visioner menurut Diana Kertanegara itu adalah suatu pola kepemimpinan yang ditunjukkan untuk memberi arti pada suatu pekerjaan dan usaha yang perlu dilakukan secara bersama-sama dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha tersebut sesuai dengan visi yang jelas. Nah, selanjutnya adalah kepemimpinan visioner. Itu adalah pola kepemimpinan yang berusaha menggerakkan orang-orang ke arah impian bersama dengan iklim emosi yang positif dan paling tepat digunakan saat perubahan membutuhkan visi baru atau ketika dibutuhkan dengan arah yang jelas, seperti itu. Nah, selanjutnya itu menurut Setkahan, kepemimpinan visioner merupakan bentuk kepemimpinan yang melibatkan kesanggupan, kemampuan, kepiawaian yang luar biasa untuk menawarkan kesuksesan dan kejayaan di masa yang akan mendatang seperti itu ya. Nah, pemimpin yang visioner itu harus memiliki beberapa eh, ciri-ciri atau memiliki karakteristik seperti itu ya teman-teman. Yang pertama nih, visualizing. Visualizing. Jadi pemimpin yang visioner harus mempunyai gambaran yang jelas tentang apa yang akan hendak dicapai dan kapan hal itu dapat dicapai. Maksudnya adalah pemimpin harus memiliki target tentang apa sih yang harus dicapai oleh organisasinya agar organisasi atau perusahaannya itu bisa mencapai tujuannya. Pemimpin yang visioner juga harus tahu apa strategi-strategi yang dibutuhkan, kapan waktu yang tepat untuk dilaksanakan. Harus menurut saya pribadi, pemimpin visioner harus pintar menggunakan momentum karena ketika ada peluang atau ada momen yang baik untuk mencapai tujuan suatu organisasi itu dapat mempercepat nih kerja suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang selanjutnya futuristic thinking. Tidak hanya fokus pada posisi bisnis pada saat ini, tetapi pemimpin yang visioner juga harus melihat posisi yang diinginkan di masa mendatang. Jadi, suatu misal, eh, saat ini perusahaan yang kita pimpin tuh misalnya sudah dalam kondisi yang settle, yang bagus, yang baik. Nah, pemimpin yang visioner tidak boleh bangga dan puas diri dengan pencapaian pada saat ini. Pemimpin yang visioner harus terus berpikir apakah 5 tahun atau 10 tahun mendatang perusahaan ini, organisasi yang saya pimpin akan tetap berjaya
Oleh karena itu, pemimpin yang visioner juga harus dapat memprediksi apa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang sehingga dia bisa bertahan atau survive dalam keadaan apapun seperti itu atau di keadaan mendatang dengan tantangan-tantangan yang tidak terduga, maka pemimpin yang visioner harus terus bisa mempertahankan eksistensinya. Yang selanjutnya adalah showing foresight, yaitu dapat memperkirakan apa yang terjadi di masa depan dengan mempertimbangkan teknologi, prosedur, organisasi, dan faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, ini sama berkaitan juga ya sama futuristic thinking. Nah, dengan adanya futuristic thinking, maka pemimpin itu dapat memperkirakan tantangan-tantangan di masa depan tuh seperti apa. Jadi, organisasi itu bisa lebih siap gitu loh dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang selanjutnya adalah proaktif planning. Jadi dapat menetapkan strategi dan sasaran yang spesifik untuk mencapai tujuan dan mengantisipasi hambatan yang akan kemungkinan terjadi. Nah, ini balik lagi, ada kaitannya dengan poin sebelumnya. Jadi, pemimpin yang visioner juga harus dapat memiliki strategi untuk mengantisipasi tantangan-tantangan di masa depan. Takutnya ketika pemimpin ini tidak visioner atau tidak memiliki planning ke depan, ketika ada suatu tantangan atau hambatan yang besar, sehingga perusahaan tidak siap, akhirnya chaos, akhirnya mau tidak mau perusahaan itu tidak bisa bertahan, seperti itu. Yang selanjutnya creative thinking, yaitu dalam menghadapi tantangan pemimpin visioner, harus berusaha mencari jalan keluar, jalan alternatif untuk memperhatikan atau untuk memberikan solusi-solusi, dalam penyelesaian masalah. Jadi, pemimpin juga harus bisa berpikir kritis ya teman-teman, ketika dihadapkan oleh masalah A misalnya, diselesaikan dengan masalah A tidak bisa nih, oh berarti harus langsung lari, kita cari, jalan keluar yang lain dengan cara B misalnya. Tidak bisa cara C, oh cara A, B, C tidak bisa, coba deh kita combine, misalnya seperti itu ya teman-teman. Jadi, pemimpin harus terus melakukan apa ya, pemikiran yang kritis untuk memberikan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Yang selanjutnya adalah taking risks. Jadi pemimpin visioner harus berani mengambil resiko dan menganggap kegagalan sebagai peluang dan bukan sebagai suatu kemunduran. Nah, salah satu, karakter penting yang harus dimiliki seorang pemimpin ini adalah berani mengambil resiko. Kenapa? Terkadang, manusia itu, takut untuk mengambil resiko. Karena, resiko kadang bisa dia berpotensi atau berpeluang positif, tapi juga bisa juga dia memberikan peluang negatif gitu loh. Terkadang manusia akan lebih siap ketika ia menghadapi suatu kondisi yang positif, menyenangkan, tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, lebih banyak manusia juga tidak siap gitu ketika menghadapi suatu posisi atau kondisi yang bangkrut, rugi, ataupun hancur seperti itu. Nah, maka dari itu, pemimpin yang visioner harus berani mengambil resiko, apapun hasilnya diambil dulu, diputuskan dulu. Maksudnya kita berani dulu lah gitu. Nah, nanti ketika di dalam perjalanannya ke depan, eee, keputusan yang kita ambil, resiko yang kita ambil ternyata gagal atau berpotensi negatif, balik lagi, pemimpin harus memiliki creative thinking untuk mengambil, penyelesaian atau mengambil keputusan penyelesaian dalam, kondisi seperti itu, sehingga kita tidak terlalu berlarut-larut lama dalam kondisi yang, negatif atau kondisi yang hancur, seperti itu ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah proses alignment, yaitu pemimpin yang visioner harus mengetahui bagaimana cara menghubungkan sasaran dirinya dengan sasaran organisasi. Ia juga dapat dengan segera menselaraskan tugas dengan pekerjaannya pada setiap departemen di seluruh organisasi. Jadi, pemimpin yang visioner itu juga harus bisa menyesuaikan dengan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan kerjanya. Karena kita tahu pasti bahwa kok dalam suatu organisasi atau kelompok banyak sekali karakter-karakter yang berbeda dengan
diri kita. Semisal kita ini pemimpin, kondisi-kondisi yang berbeda. Nah, pemimpin yang visioner tidak menjadikan itu sebagai hambatan, tapi menjadikan sebagai tantangan dan ia harus berusaha bagaimana ia bisa melebur, ia bisa fleksibel nih, masuk ke dalam circle-circle atau kondisi-kondisi yang bertantangan dengan dirinya sehingga ketika pemimpin itu bisa masuk atau bisa lebih fleksibel terhadap karyawannya, maka pemimpin ini jauh lebih bisa mengambil keputusan, memberikan pengaruh, memberikan inspirasi, atau melakukan koordinasi dengan, pegawainya seperti itu. Yang selanjutnya adalah coalition building. Pemimpin visioner menyadari bahwa dalam rangka mencapai sasaran, eee, ia harus menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, sesuai dengan, eee, balik lagi ya, sesuai dengan poin sebelumnya proses alignment, pemimpin juga harus bisa melakukan coalition building gitu ya. Jadi pemimpin harus bisa menciptakan sebuah hubungan yang harmonis, hubungan yang kuat, hubungan yang kokoh agar bisa sama-sama mencapai tujuan organisasi. Bayangkan saja teman-teman jika, dalam pelaksanaannya, antara pegawai satu dengan pegawai yang lain tidak harmonis, pemimpin dengan karyawan satu dengan karyawan yang lainnya tidak harmonis, bagaimana mereka bisa bekerja sama, berkoalisi dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti itu.